Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Chandra Ramadan dengan NIM 2201020103. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek pemrograman web yang sudah dibuat. Dengan topik atau konsep aplikasi yang diangkat adalah sistem peminjaman aset dan ruangan umrah atau disingkat separuh. Oke, sebentar. Oke. Pertama-tama kita mungkin sambil jelasin ya di sini untuk dari modul atau juga capaian yang diharapkan oleh dosen pengampu yaitu Pak Razi, yaitu berkaitan dengan mata kuliah pemrograman web. Di sini kita langsung saja masuk ke videonya dan juga sekalian saya menjelaskan per kriterianya atau per poinnya dari modul ataupun tugas capaian video yang telah diberikan. Pertama itu mampu menjelaskan dengan lancar perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk pemrograman PHP serta pola menjalankan kode programnya. Nah, untuk proyek yang kami buat itu menggunakan JavaScript, khususnya framework Node.js dan juga Express.js. Maka di sini saya akan menjelaskan dari segi atau dari sudut pandang JavaScript. Tapi saya akan juga berikan example atau contoh dari PHP juga. Oke, untuk project yang kami angkat di sini, oke. Untuk project yang kami angkat bertemakan tadi yang sudah saya bilang, separuh atau sistem peminjaman aset dan ruangan umrah menggunakan Node.js. Yang untuk software yang dibutuhkan pertama adalah Node.js selaku framework atau engine-nya untuk menjalankan si JavaScript. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya JavaScript, dan untuk library untuk backend-nya atau API-nya menggunakan Express.js. Dan juga di sini strukturnya kami semi custom ya, jadi menerapkan konsep MVC atau model view dan controller. Untuk database sendiri kami menggunakan MongoDB yang secara itu non relasional atau NoSQL dengan driver MongoDB Atlas. Jadi kami menjalankan di cloud, tidak di localhost. Mungkin untuk alur menjalankannya, mungkin saya menjelaskan dulu ya dari segi PHP itu gimana contoh case-nya. Nah, contohnya gini, kalau kami itu menggunakan JavaScript di project PHP misalnya Laravel dengan topik yang sama yaitu peminjaman aset dan ruangan. Misal teman-teman ada yang membuat pakai Laravel, berarti bahasa pemrogramannya PHP. Nah, kami di sini bahasa pemrograman utamanya adalah Node.js. Kemudian untuk frameworknya, kalau Laravel itu framework MVC dari untuk PHP ya. Nah, kalau kami di sini menggunakan Node.js dan juga Express.js. Express.js itu untuk apa? Untuk si bagian API-nya atau backend-nya. Sedangkan Node.js sendiri adalah engine-nya yang menggerakkan si JavaScript yang awalnya untuk di sisi klien bisa dijalankan di sisi server. Nah, kalau PHP kan memang dari awalnya dirancang untuk bekerja di sisi server. Sedangkan JavaScript itu awalnya di klien. Namun dengan Node.js ini kita bisa menjalankan JavaScript di server. Next, mungkin untuk poin kedua, di mana mahasiswa mampu menjelaskan dengan lancar sintaks dasar bahasa PHP serta dapat memberikan contoh penggunaan percabangan, perulangan, array, dan fungsi mekanisme request. Nah, untuk di JavaScript sendiri, ini kebutuhannya PHP ya. Kita akan menjelaskan dalam segi JavaScript atau sudut pandang JavaScript. Penggunaan percabangan. Nah, di JavaScript itu kurang lebih sama seperti PHP, di mana if itu kita panggil fungsi if, kemudian state-nya apa, kemudian aksi yang akan dilakukan jika kondisi tersebut bernilai true. Kemudian selanjutnya, untuk perulangan sendiri itu juga kurang lebih sama. Dalam fungsi kita memanggil fungsi for sebagai fungsi perulangannya dengan 3 parameter di dalamnya, yaitu pertama itu nilai awal dari perulangannya atau variabelnya. Misalnya
kita bisa gunakan index ya. Nah, mungkin kita sambil praktek aja di sini. Kita akan buat controller baru ya. Misalnya untuk praktek juga ke depannya kita bakal pakai MVC di sini. Misalnya kita bakal buat controller. Di sini salah ya. Namanya misalnya akun controller di sini. Kita akan buat controllernya, menambahkan modelnya boleh. Kita tambahkan users. Di sini udah ada modelnya. Kita pakai model sebelumnya aja, yaitu users. Nah, oke. Kita udah ada akun controller di sini. Nah, contoh percabangan itu gimana di JavaScript? Kita bikin function di sini misalnya untuk mendapatkan data user. Yang gampangnya saja ya. Nah, untuk perulangan kita bisa kasih contoh jika data yang user yang kita dapat itu ada, maka mengembalikan pesan data beserta pesannya berhasil mendapatkan data user. Jika tidak, kita mungkin bisa nge-return pesan data kosong, misalnya let data sama dengan await-nya, await berarti kita ini menggunakan async function ya. Nah, asynchronous kita berarti menunggu proses await ini, misalnya users di sini get, kita mendapatkan semua data user. Nah, ini merupakan kondisi percabangan percabangan jika data .length, nah ini itu lebih dari 0, kita akan kita coba console log dulu di sini ya. Gini aja, kita mungkin bisa return balik ke usernya di sini. Parameternya apa? Req itu untuk request dan res itu untuk response. Request yang masuk dari user, kemudian response yang akan kita kembalikan ke klien atau user tersebut. Jika datanya length, kita kembalikan response, misalnya sini statusnya 200 berhasil data user. Nah, datanya apa kita kembalikan. Kalau tidak, ini kita tambahin return, ngembaliin. Nah, di sini juga response res 200 data kosong. Data kosong di sini ya. Kita mungkin kita bisa tes menggunakan Postman. Terlebih dahulu kita masukin si fungsinya ini ke endpoint API-nya ya, atau di roots ya di sini ya. Kalau di Laravel itu namanya web.php. Tapi di sini kita namanya root.php. Root get, misalnya nama endpointnya atau URL-nya API, terus pengguna di sini. Nah, kita panggil si controller yang tadi, mungkin kita pindahin ke sini, misalnya akun controller. Nah, kita panggil di sini ya, akun controller. Ini nggak perlu pakai JS. Nah, kita kan udah dapat nih si controller tadi. Kita panggil fungsi si index tadi, yaitu requestnya dulu yang kita dapat dari rootnya, dari si user ya. Kemudian kita oper ke si akun controller. Kita asynchronous di sini. Si akun controller dot index tadi ya, kalau nggak salah. Ya, index. Nah, kita oper dari si root ini ke function yang udah kita buat tadi. Untuk apa? Untuk mendapatkan data request dan juga response yang akan kita berikan ke klien. Kita coba di sini menggunakan Postman. Endpointnya itu let's say localhost 3000. API pengguna, kita pakai method get ya untuk mendapatkan data. Kita tunggu di sini. Nah, ini kita harus sebentar preview. Kita lihat dulu errornya.
Nah, di sini kita lihat di bagian, nah ini berhasil ya harusnya. Localhost 3000/API/pengguna. Nah, ini mungkin kita await aja dulu. Sorry, di functionnya ya, bukan di bagian callbacknya. get/API/pengguna. Nah, ini ada typo nih sepertinya. Localhost 3000/API pengguna. Oh, ini harusnya ditaruh di atas ini ya, karena dia masuk ke not found kalau enggak. Kita restart ulang. Ini contoh, kita balik ke controller ya. Ini contoh dari si percabangan di sini ya, pakai if. Kita request. Nah, ini adalah datanya. Nah, ini data API-nya. Jika ada, maka dia ngembaliin. Coba kita balik kondisinya ya. Jika datanya itu lebih dari kurang dari 0, harusnya dia akan menampilkan pesan data kosong. Kebalikannya ya. Kita coba di sini sambil menunggu servernya di restart. Nah, oke. Nah, data kosong ini merupakan percabangan. Untuk perulangan sendiri, kita bakal ngeprint di bagian server aja ya, di sini for. Nah, kita pakai for juga di sini. Misalnya let i adalah nilai mulainya, kemudian kondisinya jika i itu kurang dari data.length misalnya, terus i++, berarti kita incrementkan si ini bertahap satu demi satu. Jadi misalnya datanya 10, berarti kita melakukan 10 kali iterasi atau perulangan. Kita akan memprintnya di bagian server di sini, terminal server ya, data indeksnya, data i. Kita akan coba di sini. Nah, kita akan coba send. Nanti terjadi perulangan di server dan akan muncul tuh pesan-pesan atau list datanya. Nah, ini seperti ini. Oke, selanjutnya itu bagian array. Nah, array itu seperti ini. Kalau di PHP itu kurang lebih sama. Let misalnya array seperti ini, pakai tanda kurung siku ya di sini. Terus kita masukin datanya misalnya 1, 2. Nah, kemudian untuk fungsi dan mekanisme request yang sudah saya jelaskan tadi, ini merupakan fungsinya. Kan tadi rootnya tuh, terus endpointnya kemana, ke /API/pengguna. Nah, dia akan menunjuk ke fungsi yang mana di dalam server tersebut. Di sini berada di akun controller, nama fungsinya adalah index, dan parameter yang dioper adalah request dan rest. Nah, request itu apa? Request itu permintaan yang diberikan oleh si klien atau user. Nah, misalnya di Postman lah, kita sebagai user di sini ya. Ketika kita mengklik send, kita akan mengirim request ke server. Oke. Masuk ke endpointnya, kemudian ke fungsi si index ini, requestnya. Nah, kemudian responsnya kita harus mengembalikan balik ya, responsnya kepada user. Itu berupa apa? Nah, kalau di API itu berupa data di sini. Nanti kita bahas ya tipe datanya apa. Atau juga bisa berupa tampilan halaman website juga bisa. Poin ketiga, mampu memanfaatkan percabangan perulangan, array dan fungsi dalam mengendalikan alur program yang mengolah data serta dapat melakukan proses upload dan download. Nah, mungkin ini tadi sudah saya praktekkan juga. Untuk penggunaan if adalah ini kondisi. Misalnya jika datanya ada, kita kembaliin pesan berhasil mengambil data sekaligus datanya. Tapi kalau nggak ada, kita akan kembalikan pesan data kosong dan datanya 0 atau kosong ya. Nah, ini untuk perulangan, dimana melakukan iterasi dengan parameter sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya perulangannya dari 1 sampai panjang data si user ini, maka let i sama dengan 0, dari 0 kemudian i kurang dari misalnya datanya 10,
10 berarti dari 0 sampai 9, kemudian incrementkan 1 demi 1. Jadi 0, 1, 2 sampai 9. Kemudian untuk proses upload dan download ini mungkin saya berikan aja contohnya karena sedikit panjang videonya nanti. Nah, ada di resource. Di sini kami menggunakan library Matler dan juga service dari Amazon yaitu S3 Simple Storage, di mana kita mengupload file dan mendownload file di sini. Nah, ini room upload berarti kita menguploadkan ke bucketnya. Di sini nama bucketnya separuh. Kemudian untuk downloadnya sendiri ada URL khususnya, misalnya post 3000 ke bagian pinjam. Ini cache-nya belum ke refresh ya, mungkin kita bakal di tab baru karena cache-nya masih nempel dari sesi sebelumnya. Nah, ini kita bakal pinjam, kita akan sedikit lihat ya, sedikit lihat sekalian demo sedikit lah ya. Tes, kita login, kemudian kita lihat di pinjaman. Di sini ada sekiranya gambar-gambar yang kita bisa lihat ya di sini. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, itu dia. Yang kita bisa download juga nih. Next, mungkin bagian poin keempat, mampu menjelaskan dan memberikan contoh kode program PHP yang menerapkan OOP serta membuktikan hasil program yang sesuai dengan projectnya. Oke, kita balik ke controller tadi. Di sini dikatakan OOP ya. Nah, dalam framework yang digunakan sekarang ini, yang saat ini kami gunakan, sudah menerapkan konsep MVC atau model view dan controller, di mana tentunya sudah menerapkan konsep OOP atau objek pemrograman berorientasi objek, di mana setiap masing-masing bagian yaitu controller, model, juga view dibungkus dalam satu kelas abstrak yaitu controller, yang mana objeknya adalah bisa dilihat di contoh ini, ada akun controller, aset controller, peminjaman controller, resource controller, dan lain-lain. Kemudian di setiap dalam objek tersebut terdapat fungsi-fungsi atau kita sebutnya sebagai bukan atribut, behavior atau perilaku ya di sini, yang sudah kita pelajari dalam OOP atau mata kuliah PBO. Kemudian di dalamnya juga ada atribut. Atribut itu sebagai atau kita katakan variabel lah. Di dalamnya contoh ini merupakan akun controller, abstraknya itu controller kelasnya, kemudian objeknya itu akun controller, di mana terdapat fungsi index di sini. Untuk atribut contoh kita di bagian model, misalnya model users. Nah, atributnya itu ada nama table. Nah, ini. Dan di sini cuma nama table aja karena kita nggak menyebutkan sebenarnya sesuai kebutuhan di sini. Tapi karena model yang kita gunakan hanya memerlukan nama table, maka kita set variabelnya nama table di sini. Nah, ini untuk model base-nya atau turunan dari si model tersebut. Ada atribut table, state-nya atau kondisinya, kemudian yang bisa diisi label, order state, dan filter. Nah, itu mungkin contoh, bukan contoh, mungkin seperti implementasinya lah ya di project kami. Jadi kesimpulannya, project kami ini sudah menerapkan OOP atau pemrograman berbasis objek. Mungkin poin 5 di sini, mampu menjelaskan dengan lancar konsep koneksi database pada pemrograman web dan dapat memberikan contoh kode yang berhasil berkomunikasi dengan database. Nah, untuk project yang kami gunakan atau kami kembangkan ini menggunakan database atau DBMS ya, Database Management System MongoDB, yang berjalan di cloud atau kami menggunakan service Atlas di sini. Jadi berbasis online, bukan jalan di localhost. Nah, untuk MongoDB tersendiri kami menggunakan library dari Mongo ya di sini, dari si
Node.js-nya MongoDB untuk sebagai nah ini MongoDB sebagai driver. Nah, jadi untuk konfigurasinya sebelum melakukan koneksi, kita setup dulu nih sekiranya kredensial untuk kita terkoneksi ke database si server ini ya, backend kita. Kita butuhkan apa di sini? Yang pertama itu di URL-nya. Kemudian parameternya ada usernya, yang tentunya secret. Di sini kami memasukkannya ke env. Kemudian passwordnya apa? Dan juga di sini ada app name-nya atau clusternya MyDB atau defaultnya ya MyDB. Mungkin nah ini untuk bagian run ya, atau kita koneksikan ya, mencoba testing ke database-nya ketika server pertama kali dijalankan. Nah, await client connect, kemudian client DB-nya apa atau database-nya adalah PMWeb. Dan komennya itu apa? Kita akan ngeping di sini atau mengetes ketika dijalankan. Nah, ini untuk get client untuk memulai koneksi ya di setiap model yang kita gunakan. Nah, jadi kalau mungkin kita ambil contoh di PHP ya, di Laravel. Nah, pasti di .env-nya itu ada konfigurasi untuk drivernya apa, misalnya MySQL. Nah, kemudian di dalamnya ada kalau nggak salah DB user dan DB password. Kemudian ada DB untuk servernya, untuk URL-nya ya. Biasanya defaultnya tuh localhost atau 127.0.0 dan seterusnya. Kemudian akunnya itu defaultnya root dan passwordnya itu biasa dikosongin. Kemudian ada DB name itu database name-nya. Kemudian dari env tersebut nanti dioper ke bagian driver di Laravel-nya yang akan digunakan di model. Mungkin kurang lebih seperti itu kalau dalam Laravel. Ini mungkin hampir mirip lah ya dengan Laravel, karena kami juga mengambil ini framework semi custom yang kami buat yang terinspirasi dari Laravel. Next, poin ke-6, mampu menjelaskan dengan lancar konfigurasi atau bagian-bagian utama, serta dapat memberikan contoh penggunaan framework yang berhasil menampilkan halaman web. Nah, mungkin kita sedikit ulik dari workflow framework yang digunakan. Oh ya, mungkin tadi ada yang kelewat di poin pertama, pola menjalankan. Mungkin kita dari awal lah ya. Di sini kita close dulu. Nah, di sini komennya yaitu npm run dev. Jadi kita masih dalam tahap development di sini. Juga menggunakan Nodemon ya sebagai service untuk menjalankan si server ini. Kemudian konfigurasi atau ada di bagian env. Nah, ini seperti ini mungkin secretnya, nanti saya blur mungkin karena videonya akan dipublish. Ini ada bagian untuk Postgre. Ini tidak digunakan lagi, ini yang lama, jadi kita bisa hapus saja. Nah, ini ada MongoDB user, MongoDB pass-nya, ada emailnya, kemudian email passwordnya. Kemudian ini untuk bagian mailer ya, jadi sebelum registrasi itu sesudah registrasi user harus membuka email. Nah, yang mengirimkan email untuk aktivasi adalah akun ini. Kemudian ini ada API key-nya untuk emailnya, bagian SMTP-nya, service-nya untuk mengirim emailnya. Kemudian ada access key untuk si AWS3 atau simple storage yang kita gunakan ya untuk menyimpan objek ataupun file ke dalam server menggunakan service Amazon. Ini adalah kredensialnya. Kemudian setelah itu kita menjalankan server di sini ya. Tadi komennya kalau nggak salah, ini dia komennya, npm run dev. Kemudian pertama-tama ketika user mengakses misalnya URL ini nih, beranda deh, kita coba beranda. Nah, nanti si server ini akan terlebih dahulu flow-nya ya dari si root ini. Kita lihat di bagian root. Nah, di bagian root dia mengecek, ternyata ini endpoint-nya sekarang itu ada di bagian root root atau URL utama, itu slash di sini ya. Kemudian kita akan memanggil fungsi view controller.
Oke. Ini ada error ya, ntar kita atas dulu, restart. Nah, di bagian ini kita akan memanggil view controller, kemudian fungsinya apa? Index di sini. Nah, fungsinya index mengembalikan, ini kan kita sudah dapat parameter rec dan res nih, request dan response-nya. Nah, di sini kita mengembalikan atau respons ya kepada si klien tadi nih, si pengguna browser tadi nih. Send. Itu berarti kita kirimkan apa? View-nya berupa apa? Halaman HTML di sini. Nah, jadi ini kontrolernya tadi dari root meneruskan ke controller, kemudian controller memanggil modelnya view, terus halaman apa yang ingin muat di situ. Home 2, kita lihat di folder views, di sini ada home 2. Isinya file HTML. Kemudian nanti akan diteruskan ke si user sehingga mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, oke. Mungkin next lagi. Poin ke-7, mampu menjelaskan dengan lancar konsep pengiriman data dengan JSON dan dapat memberikan contoh dengan kode program yang berhasil dijalankan. Nah, ini ada di poin kedua dan 3 tadi ya yang sudah dijelaskan. Kita balik ke akun controller. Nah, di sini JSON itu apa sih? Mungkin sedikit penjelasan. JSON itu adalah JavaScript Object Notation, di mana struktur data yang mengambil dari format JavaScript. Jadi formatnya berupa dokumen ya. Itu ringan dan biasa digunakan dalam protokol pengiriman data REST API ataupun API. Nah, jadi JSON ini sangat mudah untuk dibaca dan juga ringan dan juga general. Jadi sudah digunakan di mana-mana gitu. Mungkin kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, API pengguna ini merupakan format data JSON. Jadi respons yang diberikan oleh server di sini berupa JSON atau JavaScript Object Notation. Berarti di response header-nya itu terdapat atribut content type-nya itu application/JSON yang mengindikasikan kita mengirim data ke si user ini dalam bentuk format JSON. Nah, ini res-nya itu adalah responsnya yang akan kita kirimkan. Ini status code-nya, kemudian pesannya di dalamnya apa, kemudian datanya. Nanti akan dikonversi ke JSON sebelum dikirimkan ke si user. Dan ini adalah hasil setelah dikonversikan ke JSON dan dikirim ke user. Seperti bisa dilihat, statusnya tadi 200, kemudian message-nya berhasil mengambil data user, kemudian ada data user di sini. Nah, ini ya. Dalam bentuk formatnya dokumen di sini atau objek. Mungkin kita biasa sebut objek mungkin di PHP juga sama seperti ini. Nah, tapi untuk BDE di PHP kita harus decode dulu. Ya, jadi dari data format PHP tipe objek dan objek PHP kita decode menjadi format JSON menggunakan decode JSON decode ya. Kemudian masukkan parameternya berupa data yang ingin kita decode. Nah, ini merupakan hasilnya dalam bentuk dokumen ya, formatnya seperti ini. Ada key dan juga values-nya. Next, mungkin poin ke-8, mampu menjelaskan dengan lancar konsep web service serta membangun perwarupa program backend yang dapat menyediakan data dengan konsep web service. Mungkin gini, web service itu gambarannya suatu sistem layanan yang berjalan di website atau konsepnya tuh mengikut website, seperti ada request, response dari klien dan juga ke server itu menggunakan protokol HTTP. Nah, dan juga bisa diakses dari browser. Nah, kemudian contoh dengan kode programnya ya, backend. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga atau saya tunjukkan juga di sini. Ini merupakan backend kami di mana menerapkan fungsi konsep MVC atau model views controller, dimulai dari routes tersendiri. Kemudian nanti masuk ke controller. Controller adalah sebagai yang menghandle request atau response atau yang mengontrol data. Mungkin simpelnya gitu ya, mengontrol atau memproses data. Kemudian dari controller tersebut, nah ini
kita memanggil model. Model itu apa? Model adalah kelas yang menangani database atau query dalam database, seperti pengambilan data, update data, delete data, ataupun insert data, atau proses CRUD, CRUD ya di sini kita bilang. Yang itu nanti akan dijelaskan di poin berikutnya. Nah, ini merupakan controllernya ya. Kemudian kita panggil, tadi balik lagi ke model ya, balik ke model, users model. Nah, di model ini yang menangani database atau query ke si database tersebut, DBMS. Nah, next, sesudah kita dapatkan datanya, nah kita mungkin bisa, kalau di API di sini tersendiri ya, kita mengirimkan dalam format JSON berarti. Berarti kita nggak ada urusan dengan view nih untuk kalau API. Tapi kalau bagian front end atau membuat halaman website, baru kita panggil si view, seperti di bagian view controller ini. Nah, dia memerlukan si fungsi atau kelas view tadi untuk memanggil halaman yang ingin kita muat ke user atau di sisi klien. Mungkin contoh konfliknya ada di bagian peminjaman ya. Sebentar, saya lihat dulu. Present view. Nah, ada di bagian peminjaman. Nah, di bagian atas ini dari root. Bentar. Dari root diteruskan ke controller, kemudian controller manggil model ya ini ya, kemudian controller akan viewnya di bagian, kita lihat di bagian pinjaman, ruangan, bukan di peminjaman. Nah, ini view dari controller akan memanggil model, kemudian data dari model akan ditampilkan di bagian view user. Nah, ini untuk contoh komplitnya. Dimana dari root ke controller digunakan, kemudian di model digunakan, kemudian view juga digunakan. Compact ini ruangannya apa, view-nya, kemudian data yang akan dimasukkan ke view-nya. Next, mungkin kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu bagian CRUD atau CRUD, poin ke-9. Nah, CRUD itu apa? Mungkin simpelnya CRUD itu singkatannya adalah dari create, update, read, and delete. Atau create itu membuat, read itu membaca, update itu memperbarui, dan delete itu menghapus. Nah, dalam konsep CRUD ini, atau kita mungkin sekalian jelaskan dari RESTful API, CRUD ini dalam RESTful API ada endpoint-nya tersendiri. Misalnya untuk bagian create itu di RESTful API adalah bagian store, fungsian store, endpoint store ataupun endpoint insert. Nah, metodenya apa? Metodenya biasa digunakan POST untuk mengirim data ke server, kemudian disimpan. Selanjutnya itu ada read itu membaca data ya dari database. Dalam RESTful API, fungsi read ini endpoint functionnya biasa ditulis dengan index ataupun read, biasa index. Nah, metodenya apa? Get. Seperti biasa yang kita akses ini get ya, berarti kita langsung mengambil data ke server. Kita nggak mengirimkan data apapun, jadi kita mengambil data di server. Next, mungkin bagian update, CRUD ya. Update selanjutnya yang ketiga itu update. Update itu memperbarui data. Nah, di RESTful API fungsinya biasanya itu update ya. Nah, metodenya itu apa? Bisa post, bisa put, bisa patch. Bedanya apa? Kalau put itu untuk mengupdate data yang belum ada, jadi fieldnya masih ada yang null. Kemudian bagian post itu kalau nggak salah memperbarui data yang udah ada. Dan patch adalah mengubah semua data atau beberapa data ke data yang baru, jadi sekaligus banyak. Terakhir itu ada D dari CRUD, yaitu delete.
delete to menghapus data, atau di endpoint functionnya di bagian RESTful API itu namanya drop biasanya, drop. Nah, metodenya apa? Metodenya namanya delete juga. Nah, di situ kita memasukkan biasanya ID yang ingin di delete, misalnya data user. Itu berarti kita mengirimkan parameternya berupa ID user yang akan dihapus. Nah, itu merupakan contoh atau penjelasan CRUD ya, yang kita mungkin ambil implementasinya ke RESTful API. Kalau di Laravel juga ada tuh CRUD ya, karena untuk MySQL berhubungan berat dengan CRUD, berhubungan erat lah dengan si CRUD itu. Nah, di Laravel itu sangat mendukung itu ya, karena di modelnya udah ada fungsi-fungsinya tuh seperti create, kemudian update, fungsi delete, dan fungsi read-nya atau get all ataupun fungsi get kalau dari model si Laravel. Next, ke poin ke 10, mampu menjelaskan dengan lancar konsep token dan dapat mengimplementasikan ke dalam bentuk kode program dan limit waktu jeda. Nah, untuk bagian login controller, nah ini berhubungan dengan session ya, atau akses terhadap API yang kita gunakan, ada di bagian session controller. Nah, login ini, nah ini terdapat body-nya atau request yang dikirimkan si user, payload-nya lah kita gampangnya, datanya yang user kirim itu apa, username dan password. Nah, ini ada validasi ya, if di poin kedua 3 tadi, 2 dan 3 untuk percabangan, ini untuk validasi, digunakan di validasi jika username dan passwordnya kosong. Di sini harusnya kosong ya, di sini message-nya ini sedikit salah. Kemudian let data, nah ini kita fetching data dari si database atau fungsi read dalam CRUD cerut. Oke. Datanya data user, dan ini adalah balik lagi ke bagian kondisi pakai if. Ini validasi juga namanya. Jika datanya ada, ini data tidak sama dengan null dan sudah terverifikasi, maka kita akan membuat session di sini. Kita simpan tokennya sebagai kode yang digunakan untuk berkomunikasi dengan REST API tentunya ya. Karena di sini kita ada hak akses. Jadi nggak semua pengguna bisa mengakses semua endpoint yang ada di server. Next, di bawahnya ini adalah fungsi untuk menyimpan data user di session, track.session.users. Di sini kita menyimpan user ID, username, dan juga role-nya. Kemudian hours-nya, nah ini ada di poin bagian limit waktu jeda ya. Di sini kalau dia nggak aktif selama 1 jam, otomatis sessionnya sudah expire atau invalid. Kemudian ini kita simpan di cookie si klien, di sisi klien ya. Jadi klien tidak ketika ingin melakukan request ke endpoint tertentu yang memiliki hak akses, otomatis akan dikirimkan si cookies yang berisi token tadi. Dan ini adalah detail expires dan max age-nya ini. Yang juga akan disimpan ke database ya di sini. Database nama collection-nya atau table-nya session. Nah, ini kita menyimpan si cookies tadi atau session tadi. Nah, kita kembalikan responsnya. Mungkin kita akan sambil demo ya di sini. Nah, ini loginnya masih kosong. Kita coba login kosong. Respons misalnya kosong, datanya 0. Nah, kita coba login di sini ya. Login. Nah, ini ada di root ya. Kita lihat endpointnya apa. Sepertinya login endpointnya. Nah, ini login, berarti endpointnya langsung login ya, tidak pakai API di sini. Kita lihat konsolnya ini lagi di restore servernya. Kita tunggu prosesnya sambil kita lihat ke bagian session controller. Nah, kita masih kosong ini, kita akan sedikit praktek lah ya.
Nah, ini login kosong, kita akan coba implementasikan di sini. Pertama mungkin kita body. Nah, body ini apa? Data yang dikirimkan oleh user, misalnya rec.body. Nah, berarti kita mengambil data yang dikirimkan. Apa datanya? Yaitu username dan password. Kan kita biasanya udah validasi nih di front end. Jangan lupa juga validasi di back end di sini. Nah ya, if validate. Nah nih validate nih. Kalau kita validasi si bagian body.username, jadi nggak boleh kosong ya di sini. .password. Kita coba nih ya. Kalau ternyata mereka ini tidak kosong, kita lanjut. Tapi kalau kosong, login gagal. Username atau password kosong. Nah, kita akan coba di sini. Kalau berhasil, kita belum coba ini ya. Kalau berhasil kita mungkin balikan di sini. Login berhasil misalnya. Nah, seperti ini. Kita restart, kita coba melakukan request di sini. Pertama kita kosongin dulu coba ya username passwordnya. Kita coba di sini kosongin, kosongin, passwordnya juga kosongin. Coba send ke si bagian servernya. Ini masih restart. Oke, kita tunggu dulu. Nah, login gagal, username atau password kosong. Kalau kita isi di sini salah satunya misalnya. Nah, ini masih sama, tapi kalau kita isi dua-duanya, ya login berhasil. Ini bagian validasi atau percabangan di sini. Next, ini kan udah bisa nih, kita udah validasi. Kemudian kita perlu mengambil data user tadi. Misalnya let user sama dengan await. Awaitnya user dot where username sama dengan username, dan si passwordnya sama dengan let's say kita pakai encryptor ya, encrypt.sha256 karena untuk keamanan. Jadi passwordnya kita hashing di sini. Sudah kita hashing, kita compare password yang sekarang dengan password yang sudah di hashing atau enkripsi di sini ya. Itu beda ya, ini kita enkripsi. Nah, next kita berarti username harusnya body.username. Ini juga sama, masukkan di sini parameter yang ingin data yang ingin dienkripsi atau body.password. Nah, di sini kita akan coba validasi lagi. Jika data usernya nih kita first berarti kita ambil data pertama atau data paling atas sini. Ini tidak pakai reference, ini pakai titik ya. Next, jika usernya ada, login berhasil. Tapi kalau usernya nggak ada, login gagal. Username atau password salah di sini ya. Oke, next kita akan coba login, send. Nah, login berhasil. Tapi kalau kita salahin passwordnya, misalnya 12, login gagal, username atau password salah. Next, mungkin kita bakal simpan ke session, tapi mungkin agak sedikit panjang. Kita mungkin ini ya, jika iya, berarti rec.session bagian sini berarti regenerate error. Nah, errornya apa? Kalau ada error misalnya di sini console log error. Kalau ada error nih, jika error. Nah, kalau nggak error kita coba simpan user sama dengan, nah kita simpan data user di session itu user, misalnya user ID-nya. Nah, ID sama dengan user.user ID.
dan kita simpan username-nya juga. Nah, ini aja yang kita simpan. Kemudian kalau sudah kita definisikan ya, lama sessionnya ini mau berapa lama. Berarti harus sama dengan misalnya 36. Nah, 1 jam kan ada 3, ini dalam bentuk mili ya, millisecond ya. 1 jam kan ada 3600 detik. Nah, berarti kita kalikan 1000 di sini atau 360. Nah, inilah ya. Atau biar gampang, biar nggak bingung, 3600 dikali 1000. Nah, 1000 mili. Kemudian rect session cookie di sini bagian max age ya. Di sini expires. Nah, di sini kita implementasikan cookiesnya, expiresnya berapa, kemudian new date now ditambah dengan si hours ini, kemudian text session dot cookie sebentar, session cookie, kemudian expire. Nah, ini max age ya, sama dengan hours. Nah, kemudian kita rect, ini rect ya, bukan rest ya, berarti kita nyimpannya di bagian request agar nanti digunakan kembali si user. Rect session save error. Nah, kita lihat di sini jika error, kita kembali ya response, resnya kemudian 200, pesannya apa misalnya. Kalau error berarti kita ngembaliin pesan gagal menyimpan cookie. Nah, kalau tidak berarti kita hasil login. Nah, message-nya kemudian datanya apa, mungkin kita bisa oper body-nya aja di sini. Oke. Kita validasi lagi apakah ada yang salah. Regenerate berarti sessionnya kita regenerate ulang, yang nanti kita dapatkan tokennya yang akan disimpan ke cookies dari si usernya. Sebentar, saya mungkin sedikit validasi lagi. Bagian ini cookies kita coba di sini. Nah, ini masih restart ya servernya. Kita menunggu restartnya. Oke, berhasil. Kita akan coba ini mengirimkan login berhasil. Nah, berarti login berhasil nih. Nah, ini ada error nih berarti nih. Set. Oh, berarti ini kita lupa memberhentikan fungsinya return di sini. Karena kita nggak bisa mengirim respons 2 kali nih. Kan request masuk, kemudian kita kirimkan respons. Nah, itu cuma bisa sekali, bisa 2 kali. Ini error karena kita mencoba mengirim 2 kali respons kepada user. Ini udah bisa ya, login berhasil. Tapi tadi cuma error di bagian ini, lupa return di sini. Ini kita coba lagi sekali lagi. Login berhasil. Nah, ini masih ada ini nih di bagian. Oh, oke. Berarti di bagian ini nih ya. Kita coba di sini aja. State sama dengan false misalnya. Ini ada typo ya. False. Kemudian di sini kita di bagian sini ya, kita harusnya kembalikan di bagian sini nih. Kalau di sini berarti state-nya jika error, jika state, maka kita gagal menyimpan cookies, berhasil login. Nah, kita coba restart, kita coba kirim request, coba login, berhasil login, ada tag sudah kita dapat dan tidak ada error lagi. Next, mungkin untuk modul atau poin selanjutnya, token sudah ke-11, latar belakang masalah, kemudian analisis penyelesaian, rancangan dan implementasi. Nah, jadi begini, rumusan masalahnya adalah
Jadi di lingkungan FTTK ini masih di pelayanan, sebenarnya pelayanannya udah bagus untuk peminjaman dan ruangan ataupun asetnya, tapi di sini untuk meningkatkan dari kualitas pelayanannya dan juga waktu pelayanan, kami di sini solusinya ataupun bagian analisis penyelesaiannya, dibangunlah sebuah sistem atau aplikasi web yang dapat membantu staff dan juga membantu proses peminjaman ataupun pengembalian terhadap ruangan ataupun aset, khususnya di lingkungan fakultas ya, Fakultas Teknik dan Kemaritiman. Next, untuk bagian rancangan. Nah, rancangan ini dimulai dari use case-nya dulu, keperluan-keperluannya apa aja, seperti user kan tentunya harus login nih untuk memvalidasi peminjaman. Kemudian user juga bisa melakukan peminjaman, pengembalian, kemudian dari sisi admin juga apa aja fiturnya, seperti mengelola atau memanage data ruangan, data peminjaman, data pengembalian, dan juga data aset. Nah, setelah dari use case tersebut, kami merancang bagian workflow-nya atau flowchart-nya. Seperti user mungkin saat mengakses halaman web nih, mulai dari login terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya nggak bisa login nih, berarti dia harus, atau nggak punya akun, dia harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, itu akan didirect ke halaman apa, endpoint-nya apa, kemudian prosesnya bagaimana, itu semua ada di workflow-nya atau flowchart-nya yang ada di laporan nanti. Oke. Next, workflow dirancang, kemudian merancang IRD untuk sebagai gambaran, karena database di sini menggunakan MongoDB ya, yang jelas tidak ada relasi, dan semua struktur table itu dalam struktur datanya dalam bentuk dokumen, dan tidak ada table ataupun kolom spesifik. Maka kami menggunakan IRD hanya sebagai gambaran. Selanjutnya kami merancang activity diagramnya, seperti user bisa login tuh gimana sih step-stepnya, kemudian prosesnya tuh gimana sih, validasinya gimana sih, itu ada di bagian activity diagram, dan juga ada di bagian class diagram untuk gambaran kira-kira atribut, objek, ataupun fungsi-fungsi di dalam sistem ini ada apa aja untuk user, misalnya objek user, atributnya ada user dan password, dan fungsinya apa aja, dia bisa ngapain aja, bisa login, bisa peminjaman, bisa pengembalian, dan sebagainya. Mungkin untuk poin 11, nah, implementasikannya yang bisa dilihat di sini, website ini merupakan website separuh atau sistem peminjaman aset dan ruangan umrah. Nah, ini implementasinya sekalian demo ya untuk poin 11 ini, di mana tadi kita sudah bisa lihat bersama, user itu setelah login, user bisa meminjam, misalnya kita pinjam di sini. Yang tersedia misalnya labor kimia misalnya. Nah, kita tunggu. Ini masih dipinjam nih, statusnya belum diupdate nih oleh si admin. Misalnya ya, kita auditorium, apakah sudah tersedia? Nah, ini untuk auditorium kita akan buat reservasi, misalnya dari tanggal sekarang ke tanggal 24. Tujuannya untuk misalnya presentasi pemrograman web. Kita buat reservasi, terus kita bisa ke beranda, kita ke bagian profile. Nah, ini histori peminjaman. Nah, kalau udah, kita bisa melakukan pengembalian. Nah, ini masih pending ya, menunggu ACC atau konfirmasi dari admin. Kalau sudah, baru kita bisa melakukan pengembalian. Ini bisa detailnya kita bisa lihat. Nah, apa tujuannya, tanggalnya. Nah, mungkin itu aja demo singkatnya. Kita lanjut ke poin ke-12. Nah, mengenai struktur database ya, dan flow aplikasi. Ini mungkin ada beberapa poin yang sudah dijelaskan. Kita mungkin fokus ke database-nya, kita ke bagian MongoDB.
di bagian sini. Kita sign in. Kita sign in dengan Google. Kita untuk student umrah. Ini saya menggunakan email kampus ya untuk MongoDB-nya. Nah, ke poin 12 ini ya. Mampu menjelaskan dengan lancar struktur database. Nah, jadi struktur database ini pertama mungkin di DBMS-nya kita menggunakan MongoDB ya dengan service Atlas di sini di cloud. Nah, jadi kita bisa lihat collection kita. Ini klasternya MyDB. Collectionnya terdapat database yang digunakan. Kalau di sini kita PMWeb di sini ya. Nama database-nya PMWeb. Kemudian ada collection. Nah, mungkin yang masih bingung, collection itu kalau di MySQL adalah table. Simpelnya seperti itu. Mirip table di dalam MySQL atau SQL, database SQL. Ya, lanjut. Nah, ini apa? Ada banyak table nih atau collection. Misalnya ya user. Nah, formatnya beda dari SQL. Di sini menggunakan dokumen. Dokumen di sini ya. Nah, kita tidak ada aturan kolom spesifik untuk table seperti di MySQL. Harus sekian, terus nama kolomnya harus ini, panjangnya harus ini, itu nggak ada. Di MongoDB kita konsepnya itu, implementasinya itu dokumen. Jadi seperti JSON, mungkin gambarnya seperti JSON, terdapat key dan values di sini. Dan tidak ada spesifik aturan khusus ya untuk panjangnya berapa, terus nama kolomnya itu apa aja. Dan itu semua divalidasi di bagian programnya atau backendnya, bukan di bagian si database Mongo ini atau DBMS-nya. Untuk alurnya mungkin tadi sudah dijelaskan di poin ke-11, sekalian demo. Atau mungkin saya tunjukkan saja untuk koneksi MongoDB-nya di sini. Ada di bagian ini Mongo.js. Nah, ini kami buat sendiri dari MongoDB-nya. Kredensialnya dimasukkan, kemudian kita mulai tes di sini apakah berhasil koneksinya. Kemudian ini fungsi untuk yang dipanggil di tiap-tiap model user, model peminjaman, request, dan lain-lain. Jadi memanggil si get client ini. Yang selanjutnya akan dilakukan query ataupun itu read, update, dan juga delete terhadap data atau dokumen yang ada di database-nya. Next, mungkin poin ke-13 ya, mampu menjelaskan dengan lancar spesifikasi REST API yang telah dibangun, serta dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari REST API. Nah, jadi program yang kami buat ini mengimplementasikan konsep REST API, di mana user ataupun pengguna dapat mengakses API di endpoint tertentu. Kita bisa lihat penamaan endpointnya di sini. Nah, ini misalnya untuk room tersendiri, kita punya rute dengan endpoint API/room dengan metode get. Ini untuk apa? Untuk mengambil data ruangan. Ini juga ada validasi di sini ya. Kita menerapkan session dan juga token yang tadi cookies yang sudah dimasukkan ke sisi user. Jadi kita validasi di sini. Kira-kira dari user ID ini dia role-nya apa sih? Dari token session ini user ID-nya, kemudian role-nya apa sih? Kalau ternyata dia sudah login, ini validate session untuk login ya. Kalau ternyata sudah login, berarti dia boleh mengakses si fungsi get ini. Tapi kalau belum, dia akan return response berupa status code unauthorized, berarti tidak terautorisasi. Get ini tadi kita kembali ke bagian fungsinya ya. Endpoint API/room dengan metode get mengembalikan data ruangan ini, ruangan controller index dalam bentuk format JSON di sini. Nah, response JSON ya 200, kemudian message-nya apa, kemudian datanya data ruangan. Next, kita punya
endpoint lain, endpoint yang sama ya, API/room, tapi dengan metode yang berbeda. Karena kita menerapkan konsep RESTful API, post itu untuk menaruh data atau mengirim data ke server yang kemudian akan di save atau disimpan ke dalam database. Nah, di sini untuk rule-nya atau validationnya hanya admin yang bisa di sini, authorized admin. Berarti ketika request dibuat, root endpoint ini server akan terlebih dahulu memverifikasi, oh dari token session ini kira-kira user ID-nya nih sekian, terus role-nya tuh apa. Nah, bakal divalidasi. Kalau ternyata admin, dia bisa lanjut ke fungsi selanjutnya. Tapi kalau enggak, dia akan mengembalikan pesan unauthorized, berarti tidak terotorisasi. Dia bukan admin. Post ini untuk menambahkan data ruangannya. Di sini add ruangan. Kita lihat. Nah, dia bakal menambahkan data ruangan ke dalam si data cluster, bukan cluster, collection. Nah, collection room. Nah, ini ada juga fungsi upload file ya untuk foto ruangannya. Next, di sini ada put untuk apa? Mengupdate data di sini. Kita update data ruangan, misalnya admin ingin merename nama ruangannya atau kapasitasnya. Ini bisa di endpoint/API room, tapi dengan metode put di sini ya. Kemudian terakhir ada root delete. Delete itu menghapus data ruangan, di mana memanggil fungsi delete ruangan di dalam ruangan controller. Nah, ini untuk ini ada di sini ya, delete file. Kemudian kira-kira apa nih yang mau di delete? Nah, delete ruangan. Nah, ini belum ini ya, ada di bagian await ruangan where. Ini state-nya, payload-nya atau ID yang dikirimkan, user admin ini apa. Misalnya dia ingin menghapus room ID dengan room R0005, misalnya itu ruangan labor. Nah, berarti si server ini dengan function delete ini akan menghapus data ruangan dengan room ID R0001 tadi dari database, kemudian akan mengirimkan pesan konfirmasi ke admin. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan ya, mungkin kelebihannya untuk RESTful API ini lebih mudah untuk pengembangannya, lebih mudah karena penamaannya gampang dikenali dan juga strukturnya tuh rapi dan juga mudah untuk dibaca dan dipahami. Dan untuk penamaan endpointnya juga seperti ini, jadi user ataupun mungkin pihak lain yang ingin menggunakan API ini tidak bingung nih dengan endpointnya apa aja. Udah terstruktur nih, API, asset, API kalau ruangan untuk room, kemudian aset untuk aset, kemudian request untuk request, kemudian metodenya juga sesuai dengan RESTful API, yaitu get, post, put, delete, sehingga mudah nih dia tahu nih, kalau mau menambahkan data pakai metode ini, API-nya ini gitu, endpoint-nya ini. Untuk kekurangannya sendiri mungkin dari segi mungkin saya belum jumpa ya untuk kekurangannya, tapi mungkin dalam aplikasi kami mungkin di bagian validasinya mungkin performanya mungkin masih dikatakan perlu optimasi lagi dari aplikasi atau sistem yang kami bangun di sini ya. Kalau dari RESTful API sendiri, untuk kekurangannya, saya tuh belum mendapatkan kekurangan yang sangat krusial di sini. Mungkin lebih ke arah gimana si penggunanya ini mengoptimalkan lebih lanjut sistem ataupun struktur REST API yang mereka buat. Mungkin itu aja sih. Nextnya mungkin udah selesai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai project yang sudah dibuat ya, dan juga pemahaman selama perkuliahan pemrograman web ini khususnya di PHP. Tapi di sini kami
tidak membatasi hanya PHP saja, tapi kita harus mempelajari bahasa pemrograman lain seperti JavaScript yang kami implementasikan ini. Nah, berkaitan dengan pemahaman tersebut, selama perkuliahan mungkin kurang lebih 4 bulan ya. Inilah capaian atau hasil yang kami dapatkan yang diimplementasikan ke dalam sebuah sistem ataupun aplikasi web. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kelebihan dan kekurangan, mungkin bisa dikoreksikan lagi oleh Bapak Razi selaku dosen pengampu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.